Tahukah Anda bahwa kebanyakan dari kita hanya memanfaatkan sebagian kecil dari potensi sejati kita? Di balik rutinitas harian, pekerjaan yang tak ada habisnya, dan kenyamanan rutinitas, terdapat pusat kekuatan dan kemampuan yang belum dimanfaatkan. Ini seperti menemukan lampu tua berdebu di loteng Anda, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah peti harta karun yang selama ini tersembunyi. Ini adalah jenis kebiasaan yang menyelinap pada kita semua dari waktu ke waktu, tetapi disinilah hal itu menjadi menarik. Menurut filosofi Stoik, kita bukan hanya pengamat pasif dalam hidup kita adalah arsiteknya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa potensi kita adalah kekuatan yang dahsyat yang dibentuk saat demi saat melalui tindakan dan keputusan kita. Tidak cukup hanya mengenali potensi Anda harus menjalaninya, menghidupinya, dan membuat pilihan setiap hari yang mencerminkannya. Sekarang mari kita menjadi nyata sejenak. Jika Anda merasa tidak memenuhi potensi penuh Anda tidak sendirian. Ini adalah perasaan yang umum, tetapi umum tidak berarti tidak berbahaya. Ini adalah tanda dorongan sungguh-sungguh bahwa sudah waktunya untuk bangun, menyingkirkan debu, dan mulai mengarahkan hidup Anda dengan niat dan tujuan. Mengapa puas dengan sekadar bertahan hidup ketika Anda bisa meraih bintang? Jadi, mengapa kita terjebak? Seringkali, karena kita menghindari ketidaknyamanan dan berpegang pada rutinitas ke jalur yang diketahui karena itu aman. Tetapi ketabahan mengundang kita untuk melihat melampaui kenyamanan, untuk melihat pertumbuhan yang datang dari tantangan, dari mendorong melampaui batas kita. Ini tentang menjadi proaktif dalam menghadapi hidup dengan keberanian dan ketahanan. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang berkembang. Pikirkan ini, setiap hari Anda punya pilihan. Anda dapat terus hidup seperti biasa atau Anda dapat mengambil langkah sekecil apapun menuju sesuatu yang lebih besar. Ini bukan tentang lompatan besar atau kesuksesan dalam semalam. Ini tentang upaya yang konsisten secara bertahap. Dan ya, itu sulit. Ya, itu tidak nyaman. Tetapi bukankah sedikit ketidaknyamanan sepadan jika itu berarti menyadari potensi sejati Anda? Itulah yang akan kita selami hari ini. Bagaimana melangkah keluar dari bayang-bayang biasa-biasa saja dan menuju cahaya potensi terbesar Anda. Bagaimana menjalani bukan hanya kehidupan apapun, tetapi kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan, pencapaian, dan kepuasan sejati. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, bantuan gratis sederhana yang akan saya minta adalah tekan tombol berlangganan. Mari kita jelajahi bagaimana menjadikan setiap hari sebagai bukti dari apa yang benar-benar dapat Anda capai. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi menunggu saat yang tepat. Itu dimulai sekarang. Mari kita bahas mediokritas. Mediokritas adalah perangkap yang seringkali tidak kita sadari telah kita masuki. Ia bukan sekadar kegagalan untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, tetapi sebuah pola pikir yang menerima cukup baik sebagai standar, yang secara perlahan membentuk batasan bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. Seperti kabut yang merayap diam-diam, mediokritas menyelimuti kehidupan kita secara bertahap, hingga tanpa disadari, kita telah benar-benar tenggelam dalam keadaan tersebut. Namun, yang lebih berbahaya dari sekadar berada dalam keadaan biasa-biasa saja adalah membiarkan alasan-alasan kecil memperkuat kondisi ini. Saya akan mulai hari Senin. Saya tidak cukup berbakat, atau saya terlalu sibuk adalah bentuk-bentuk penundaan yang tampak sepele, tetapi dalam jangka panjang, mereka membentuk pola kebiasaan yang sulit dipatahkan. Mediokritas bukan hanya tentang kurangnya ambisi, ia adalah tentang bagaimana kita terus-menerus menghindari tantangan yang dapat mendorong kita menuju potensi sejati kita. Filsafat Stoik menawarkan antidot yang kuat terhadap mediokritas ini. Para filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kebajikan, menggunakan akal sehat, dan mencapai penguasaan diri. Bagi mereka,
Kehidupan yang bajik bukan hanya sebuah pilihan, tetapi tujuan utama. Mereka menekankan bahwa tantangan dan kesulitan bukanlah rintangan, melainkan peluang untuk bertumbuh. Dalam setiap kesulitan, ada kesempatan untuk melatih keberanian, kebijaksanaan, ketahanan, dan keadilan. Menerapkan pola pikir stoik dalam kehidupan sehari-hari berarti mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah saya bertindak berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan pilihan yang disengaja? Apakah saya benar-benar telah memberikan yang terbaik atau saya hanya mencari kenyamanan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang belum dimanfaatkan. Ketika kita hidup dengan kesadaran seperti ini, kita mulai membuat pilihan dengan lebih bijaksana. Kita tidak lagi memilih jalur yang paling mudah, tetapi jalur yang paling membawa kita ke arah pertumbuhan dan kebaikan tertinggi. Langkah pertama untuk keluar dari jebakan mediokritas adalah dengan menyadari di mana kita telah menetapkan standar yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Mungkin dalam pekerjaan kita di mana kita hanya memenuhi syarat minimum tanpa mencoba melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Mungkin dalam hubungan kita, di mana kita menghindari percakapan mendalam atau keterlibatan emosional karena takut akan kerentanan. Atau mungkin dalam impian pribadi kita yang telah lama kita abaikan karena takut gagal. Begitu kita menyadari area-area di mana kita menerima kebiasaan biasa-biasa saja, tantangan berikutnya adalah mulai mengambil tindakan untuk mengubahnya. Tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Yang lebih penting adalah konsistensi dalam upaya kecil yang dilakukan setiap hari. Cobalah menetapkan tujuan yang sedikit di luar zona nyaman Anda. Mencari mentor atau komunitas yang dapat menginspirasi dan mendorong Anda, serta mengambil proyek yang menuntut Anda untuk terus belajar dan berkembang. Yang terpenting adalah melakukan sesuatu, tidak hanya berpikir untuk melakukannya. Meskipun perubahan bisa terasa sulit, kegagalan tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah. Kaum Stoik mengajarkan bahwa bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan bagaimana kita menilai kejadian tersebut. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap kemunduran adalah kesempatan untuk menyesuaikan strategi dan mencoba lagi dengan pemahaman yang lebih dalam. Mereka yang mencapai keunggulan bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak membiarkan kegagalan menghentikan mereka. Selain upaya individu, lingkungan dan orang-orang di sekitar kita memainkan peran penting dalam membantu kita menghindari mediokritas. Sama seperti kebiasaan biasa-biasa saja dapat menular, begitu pula semangat untuk berkembang dan mencapai sesuatu yang lebih besar. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang berorientasi pada pertumbuhan akan membantu Anda tetap termotivasi. Komunitas yang penuh dengan individu yang berambisi tinggi akan menjadi katalisator bagi transformasi pribadi. Dalam kelompok di mana keunggulan adalah norma, Anda akan sulit untuk tetap diam di tempat. Pada akhirnya, keluar dari mediokritas adalah tentang menjalani kehidupan dengan kesadaran dan niat yang kuat. Ini tentang memilih untuk bertindak, bukan hanya menunggu keadaan yang sempurna. Ini tentang terus menantang diri sendiri untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Dengan mengadopsi filosofi stoik dalam hidup, kita dapat membangun kebiasaan yang mendorong kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan dengan itu, kita tidak hanya meninggalkan mediokritas di belakang, tetapi kita juga membuka pintu menuju kehidupan yang penuh dengan makna, pencapaian, dan kepuasan sejati. Bicara tentang itu, mari kita bahas kritikus batin. Kita semua memiliki suara di dalam kepala kita yang sering kali berbisik keraguan dan ketakutan. Suara ini muncul ketika kita menghadapi tantangan baru, saat kita mencoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan, atau ketika kita bercita-cita untuk sesuatu yang lebih besar. Ia seperti teman lama yang akrab, tetapi tidak selalu mendukung kritikus batin kita. Suara ini bisa begitu meyakinkan hingga kita mulai mempercayainya tanpa mempertanyakan validitasnya. Ia berkata, "Kamu tidak cukup baik. Kamu pasti gagal." Atau, "Ini bukan untukmu." Namun, inilah kenyataannya. Suara ini bukanlah kebenaran mutlak tentang diri kita. Ia hanyalah aliran pikiran, refleksi dari ketakutan, kebiasaan,
dan pengalaman masa lalu. Dan Stoikisme mengajarkan kita bagaimana menghadapi dan mengendalikan suara ini. Para filsuf Stoik, seperti Marcus Aurelius dan Epictetus, mengajarkan bahwa kita tidak harus diganggu oleh pikiran kita sendiri karena pikiran itu bukanlah fakta, melainkan hanya kesan sementara. Epictetus berkata, "Bukan kejadian yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka terhadap kejadian itu." Dalam konteks kritikus batin, ini berarti bahwa suara negatif dalam kepala kita bukanlah kenyataan objektif. Mereka hanyalah opini yang belum tentu benar. Ketika kita mendengar suara batin yang meragukan diri kita seringkali menganggapnya sebagai kebenaran tanpa berpikir lebih jauh. Padahal, kita memiliki kendali penuh untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan apakah kita akan menerima atau menolak suara tersebut. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan Anda." Dengan kata lain, kita tidak bisa mengendalikan apakah kritikus batin akan muncul, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Stoikisme mengajarkan konsep prosoche, yaitu perhatian terhadap pikiran dan penilaian kita. Dengan mempraktikkan prosoche, kita bisa lebih sadar terhadap cara kita berbicara kepada diri sendiri dan mulai mempertanyakan validitas kritik batin kita. Coba pikirkan seberapa sering Anda mengatakan hal-hal seperti, "Saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak cukup pintar. Saya tidak layak mendapat kesempatan ini." Pernyataan-pernyataan ini biasanya bukan karena kebenaran, melainkan karena ketakutan. Pikiran kita cenderung membuat kita tetap berada dalam zona nyaman karena perubahan seringkali menakutkan. Namun, kebijaksanaan Stoik mengingatkan kita bahwa pertumbuhan sejati terjadi di luar zona nyaman. Kita berkembang bukan ketika kita menghindari tantangan, tetapi ketika kita menghadapinya dengan pikiran terbuka dan berani, menantang dan mengubah dialog batin. Salah satu cara untuk menghadapi kritikus batin adalah dengan memperlakukan suara tersebut sebagai opini yang bisa ditantang, bukan sebagai fakta yang harus diterima begitu saja. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa membantu Anda memisahkan kenyataan dari opini negatif. Apakah pikiran ini benar atau hanya asumsi? Apakah ada bukti nyata yang mendukung ketakutan ini? Bagaimana saya bisa melihat situasi ini secara lebih objektif dan rasional? Jika sahabat saya mengalami hal yang sama, apa yang akan saya katakan kepadanya? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda memberi diri Anda ruang untuk menilai kembali pikiran negatif tersebut dan menggantinya dengan perspektif yang lebih seimbang dan masuk akal. Menerapkan praktik Stoik dalam kehidupan sehari-hari, mengatasi kritikus batin bukanlah proses instan, tetapi dengan latihan, Anda bisa mulai mengubah cara Anda berpikir dan berinteraksi dengan diri sendiri. Berikut beberapa praktik Stoik yang bisa Anda terapkan. Pertama, jurnal refleksi. Marcus Aurelius terkenal karena menulis refleksi pribadinya setiap hari. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan mencatat pikiran negatif yang muncul dan menantangnya dengan perspektif yang lebih rasional. Tuliskan bukti yang mendukung atau membantah suara kritikus batin Anda. Kedua, latihan negatif visualisasi. Premeditatio malorum. Dalam Stoikisme, ada konsep premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, tetapi dengan tujuan untuk mempersiapkan diri, bukan untuk takut. Jika Anda takut gagal, bayangkan kegagalan tersebut secara rasional. Apa konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi? Bisakah Anda mengatasinya? Latihan ini bisa membantu Anda menyadari bahwa banyak ketakutan kita berlebihan dan tidak seburuk yang kita kira. Ketiga, menerima dan melangkah maju. Kritikus batin seringkali muncul karena kita menghindari ketidaknyamanan. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa pertumbuhan lahir dari ketidaknyamanan. Jika kita ingin berkembang, kita harus menerima bahwa ketidakpastian dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan.
Seperti kata Seneca, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dengan menerima bahwa tantangan dan kesalahan adalah bagian dari kehidupan, kita bisa lebih fokus pada tindakan daripada ketakutan. Kesimpulannya, kritikus batin bukanlah musuh yang harus ditakuti, tetapi lebih sebagai refleksi dari ketakutan dan ketidakpastian kita sendiri. Dengan memahami bahwa suara tersebut hanyalah opini, bukan kebenaran, kita bisa mulai menantangnya dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih rasional dan membangun. Stoikisme memberikan alat yang sangat kuat untuk menghadapi dialog batin yang negatif, perhatian terhadap pikiran kita, refleksi diri, dan keberanian untuk menghadapi tantangan dengan bijaksana. Jadi, setiap kali suara di kepala Anda mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik atau Anda akan gagal, ingatlah bahwa itu hanyalah pikiran sementara. Anda memiliki kendali penuh untuk menantangnya, mengubahnya, dan melangkah maju dengan keberanian dan kebijaksanaan. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, hidup kita adalah sebagaimana pikiran kita membentuknya. Dengan memilih untuk berpikir lebih rasional dan penuh kasih sayang terhadap diri sendiri, Anda sedang membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Mari kita juga bahas kekuatan kontra narasi. Dalam perjalanan hidup, kita sering menghadapi suara kritis di dalam pikiran kita. Suara yang meragukan kemampuan kita, menyoroti kekurangan kita, dan menakut-nakuti kita dengan kemungkinan kegagalan. Ini adalah kritikus batin yang telah lama terbentuk dari pengalaman, ketakutan, dan pengaruh eksternal. Namun, meskipun suara ini terdengar begitu kuat dan meyakinkan, kita tidak harus menerimanya begitu saja. Kita memiliki kekuatan untuk membangun kontra narasi, suatu pola pikir yang menyeimbangkan pemikiran kritis dengan pandangan positif yang lebih konstruktif dan memberdayakan. Kontranarasi bukan tentang menipu diri sendiri atau mengabaikan kenyataan. Sebaliknya, ini adalah tentang mengakui tantangan yang ada, tetapi juga menyoroti kekuatan dan kemampuan kita dalam menghadapinya. Jika pikiran Anda mengatakan, "Saya akan gagal," jawab dengan, "Saya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan saya akan belajar dari apapun yang terjadi." Ini bukan sekadar kalimat motivasi kosong. Ini adalah cara untuk melatih pikiran kita agar tidak terjebak dalam pola pikir negatif yang melemahkan. Kekuatan kontra narasi terletak pada kemampuannya untuk menggeser fokus kita dari rasa takut dan ragu menjadi tindakan yang lebih konstruktif. Setiap kali pikiran negatif muncul, kita bisa secara aktif menyeimbangkannya dengan perspektif yang lebih memberdayakan. Misalnya, jika Anda merasa bahwa Anda tidak cukup baik dalam suatu bidang, Anda bisa mengingatkan diri sendiri bahwa setiap orang memulai dari awal dan bahwa perkembangan adalah proses yang berkelanjutan. Dengan cara ini, kita tidak mengabaikan kenyataan, tetapi kita memilih untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih produktif. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita bahwa tantangan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan peluang untuk menguji dan menyempurnakan kebajikan kita. Ketika kita menghadapi kritik, baik dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri, kita bisa menganggapnya sebagai kesempatan untuk berlatih keberanian dan ketekunan. Seorang Stoik tidak mengeluh tentang hambatan. Mereka menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Jika kita menghadapi kegagalan, alih-alih tenggelam dalam rasa putus asa, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Dengan cara ini, setiap tantangan menjadi latihan dalam ketahanan mental, bukan sesuatu yang menghancurkan semangat kita. Ketakutan dan keraguan adalah bagian alami dari perjalanan hidup, tetapi mereka tidak harus mendikte tindakan kita. Setiap kali kita menghadapi rasa takut, kita memiliki dua pilihan: menyerah padanya atau menghadapinya dengan keberanian. Ketika kita memilih untuk melangkah maju meskipun merasa takut, kita secara perlahan melemahkan cengkeraman kritikus batin terhadap diri kita. Ini bukan proses instan, tetapi semakin sering kita menantang ketakutan kita, semakin kuat mental kita dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Cara praktis untuk mengatasi ketakutan adalah dengan mengingat pengalaman di mana kita telah berhasil menghadapinya sebelumnya. Mungkin Anda pernah takut berbicara di depan umum, tetapi setelah melakukannya beberapa kali, rasa takut itu berkurang. Dengan mengingat kesuksesan masa lalu, kita membangun bukti nyata bahwa kita mampu mengatasi tantangan. Selain bekerja pada pola pikir kita sendiri, sangat membantu untuk menciptakan lingkungan yang memperkuat narasi positif ini. Lingkungan yang baik dapat menjadi pengingat konstan bahwa kita berada di jalur yang benar. Beberapa cara yang bisa kita lakukan termasuk: pertama, mengelilingi diri dengan afirmasi positif. Kutipan dari filsuf stoik favorit seperti Marcus Aurelius atau Epictetus dapat menjadi pengingat untuk tetap tenang dan fokus. Menuliskan pencapaian masa lalu dan membacanya kembali saat kita merasa ragu. Menggunakan afirmasi sederhana seperti, "Saya cukup, saya mampu, saya terus berkembang." Kedua, berada di sekitar orang-orang yang mendukung. Lingkungan sosial kita memiliki dampak besar terhadap pola pikir kita. Berada di sekitar orang-orang yang optimis dan suportif dapat membantu memperkuat kepercayaan diri kita. Hindari mereka yang selalu pesimis atau merendahkan, karena mereka hanya akan memperkuat kritikus batin kita. Ketiga, membatasi paparan terhadap hal negatif. Konsumsi berita atau media sosial yang berlebihan seringkali meningkatkan kecemasan dan ketakutan kita. Batasi konsumsi informasi yang tidak memberi manfaat bagi pertumbuhan pribadi. Fokus pada konten yang menginspirasi, mendidik, dan memotivasi. Membangun kontranarasi dan membungkam kritikus batin bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan yang terpenting, kasih sayang terhadap diri sendiri. Kita akan membuat kesalahan di sepanjang jalan, tetapi kesalahan bukanlah akhir dari perjalanan. Mereka adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika kita jatuh ke dalam pola pikir negatif, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sebaliknya, sadari bahwa kita masih dalam proses berkembang. Yang paling penting adalah kita terus melangkah maju, terus menantang pikiran-pikiran yang meragukan diri kita, dan terus menyelaraskan tindakan kita dengan potensi sejati kita. Setiap kali Anda menggantikan pikiran negatif dengan kontranarasi yang lebih positif dan realistis, Anda tidak hanya membebaskan diri dari belenggu kritikus batin, tetapi juga semakin dekat dengan versi terbaik dari diri Anda. Jadi, jangan biarkan suara negatif menguasai hidup Anda. Mulailah membangun cerita baru yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih sejalan dengan siapa Anda sebenarnya. Sekarang, mari kita bahas maksud dari merangkul ketidaknyamanan. Melangkah keluar dari zona nyaman Anda mungkin terdengar seperti klise yang terpampang di poster motivasi yang tak terhitung jumlahnya dan buku-buku pengembangan diri. Tetapi ada kebenaran mendalam yang tersembunyi dalam kata-kata itu, terutama ketika dilihat melalui lensa stoikisme. Kaum stoik bukan hanya filsuf. Mereka adalah praktisi kehidupan, dan mereka sangat percaya pada nilai menguji jiwa seseorang terhadap gesekan dunia. Ada dalam perjuangan kita bahwa kita menemukan kekuatan sejati kita. Mari kita uraikan apa artinya ini dalam istilah sehari-hari. Ketidaknyamanan bukan hanya tentang ketegangan fisik atau stres emosional. Ini tentang menghadapi bagian-bagian kehidupan yang secara naluriah ingin Anda hindari. Bisa sesederhana bangun 1 jam lebih awal untuk bermeditasi atau berolahraga, atau menantang seperti berbicara dalam rapat ketika Anda lebih suka menyatu dengan latar belakang. Saat-saat ketidaknyamanan ini sebenarnya adalah peluang tiket emas untuk jenis pertumbuhan pribadi yang menciptakan perubahan yang langgeng. Ketika Anda dengan sengaja memilih ketidaknyamanan, Anda melakukan sesuatu yang cukup revolusioner. Anda berkata kepada diri sendiri dan dunia bahwa Anda tidak puas untuk tetap stagnan. Anda menggemakan praktik stoik ketidaknyamanan sukarela, di mana Anda mungkin memilih untuk mengenakan pakaian yang lebih sederhana, makan makanan yang lebih sederhana, atau mengekspos diri Anda pada dingin, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cara untuk mengingatkan diri sendiri bahwa Anda dapat menangani kondisi yang kurang optimal, dan dengan demikian Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Keindahan merangkul ketidaknyamanan dengan cara yang terkendali ini adalah bahwa itu mempersiapkan Anda untuk tantangan hidup yang tidak dapat diprediksi.
Pikirkan tentang hal itu. Jika Anda membuat kebiasaan untuk mendorong batasan Anda dengan cara-cara kecil sehari-hari, Anda membangun ketahanan yang mirip dengan otot. Kemudian, ketika hidup melemparkan sesuatu yang benar-benar sulit ke jalan Anda, kehilangan pekerjaan, diagnosis yang sulit, kemunduran pribadi, Anda lebih siap untuk mengatasinya. Anda tidak mudah terjatuh karena Anda telah berlatih berdiri berulang-ulang. Terlebih lagi, Stoicisme mengajarkan bahwa karakter kita dibentuk bukan oleh pikiran kita sendiri, tetapi oleh tindakan kita yang berulang. Setiap kali Anda memilih untuk melangkah ke dalam ketidaknyamanan, Anda memahat versi diri Anda yang sedikit lebih tangguh, sedikit lebih berani, sedikit lebih bijaksana. Seiring waktu, kualitas-kualitas ini terakumulasi, menciptakan persona yang tidak hanya bertahan dari tantangan tetapi berkembang melalui mereka. Untuk mulai mengintegrasikan praktik ini ke dalam hidup Anda, mulailah dengan sesuatu yang kecil. Identifikasi satu hal yang telah Anda hindari karena terasa tidak nyaman atau menantang. Tetapkan tujuan untuk mengatasinya minggu ini. Mungkin itu memulai percakapan sulit yang telah Anda tunda, atau berkomitmen untuk berbicara di depan umum meskipun Anda takut pada orang banyak. Perhatikan penolakan yang muncul, alasan, pembenaran, dan dengan lembut ingatkan diri Anda sendiri tentang kemampuan Anda untuk bertahan dan beradaptasi. Saat Anda melakukan ini, sangat penting untuk mempertahankan pola pikir rasa ingin tahu dan tanpa menghakimi. Amati bagaimana perasaan Anda sebelum, selama, dan setelah pengalaman itu. Apa yang Anda pelajari? Bagaimana persepsi Anda tentang tantangan itu berubah? Bagaimana persepsi Anda tentang diri Anda sendiri berubah? Refleksi ini sangat berharga karena membantu memperkuat pelajaran yang dipelajari dari setiap pengalaman ketidaknyamanan. Ingat, merangkul ketidaknyamanan bukanlah tentang menyiksa diri sendiri atau mencari rasa sakit demi rasa sakit. Ini tentang memperluas batasan Anda, selangkah demi selangkah, dengan cara yang meningkatkan hidup Anda dan memperdalam karakter Anda. Ini tentang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip stoik yang menghargai pertumbuhan dan ketahanan daripada kenyamanan dan kemudahan. Pendekatan ini tidak hanya mempersiapkan Anda untuk tantangan hidup, tetapi mengubahnya menjadi pengalaman yang membentuk kehidupan yang berani, cakap, dan berbudi luhur. Akuntabilitas dan komitmen adalah salah satu alat paling ampuh dalam pengembangan pribadi Anda. Akuntabilitas itu seperti memiliki teman olahraga untuk tujuan Anda. Anda tahu perasaan ketika orang lain mengandalkan Anda. Anda cenderung tidak akan menekan tombol tunda atau bolos. Tetapi inilah perubahan dalam perjalanan menuju menjalani hidup terbaik Anda. Anda tidak hanya bertanggung jawab kepada orang lain. Anda terutama bertanggung jawab kepada diri sendiri. Dan disitulah pertumbuhan yang sebenarnya terjadi. Dalam stoikisme ada penekanan kuat pada tanggung jawab pribadi dan disiplin diri. Kaum stoik percaya bahwa karakter dan hidup kita adalah hasil dari pilihan kita. Mereka mengajari kita untuk memiliki pilihan-pilihan ini dan menghadapi konsekuensinya dengan keberanian dan integritas. Rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri ini mendasar karena mendukung segala sesuatu mulai dari rutinitas harian hingga ambisi hidup Anda. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang bagaimana Anda dapat meningkatkan rasa akuntabilitas Anda. Itu dimulai dengan membuat tujuan Anda terlihat. Tuliskan, bukan di jurnal pribadi yang tersimpan di laci, tetapi di suatu tempat yang dapat Anda lihat setiap hari. Itu bisa berupa papan tulis besar di kamar Anda, catatan di kulkas Anda, atau bahkan pengingat digital yang muncul di ponsel Anda. Visibilitas mengingatkan Anda tentang komitmen Anda dan membantu menjaganya di garis depan pikiran Anda. Selanjutnya, integrasikan check-in rutin pada kemajuan Anda. Ini bisa menjadi tinjauan mingguan di mana Anda duduk dan bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan sulit. Apa yang telah saya capai minggu ini? Di mana saya gagal? Apa yang dapat saya lakukan secara berbeda untuk bergerak maju? Sesi-sesi ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri karena target yang terlewat atau kesalahan, melainkan kesempatan untuk refleksi diri yang jujur dan konstruktif yang merupakan praktik yang berakar dalam pada filosofi stoik.
Kaum Stoik adalah tentang pemeriksaan diri dan belajar dari setiap tindakan dan hasil. Berbagi tujuan Anda dengan orang lain juga dapat memperbesar komitmen Anda. Pilihlah teman, anggota keluarga, atau bahkan mentor, seseorang yang tidak hanya akan menyemangati Anda, tetapi juga akan menegur Anda ketika Anda keluar jalur. Ini menciptakan lapisan akuntabilitas eksternal yang dapat sangat memotivasi. Ini tentang menciptakan kontrak sosial, di mana Anda merasakan rasa kewajiban untuk tidak mengecewakan orang lain, yang pada gilirannya memperkuat tekad Anda untuk memenuhi harapan Anda sendiri. Selain melibatkan orang lain, ada metode stoik yang bisa sangat efektif, membayangkan versi ideal diri Anda sendiri. Seneca, salah satu filsuf stoik terkemuka, mendorong perenungan yang sering tentang potensi tertinggi seseorang. Dengan secara teratur membayangkan diri Anda sebagai orang yang Anda cita-citakan untuk menjadi, Anda membuat tolok ukur mental untuk tindakan Anda. Tanyakan pada diri Anda secara teratur, apa yang saya lakukan sekarang selaras dengan kebajikan orang yang saya perjuangkan untuk menjadi? Pemodelan mental ini bertindak sebagai bintang utara yang membimbing pilihan dan upaya harian Anda. Jangan meremehkan kekuatan pengaturan. Buatlah sistem yang menghargai kemajuan Anda. Penghargaan tidak harus berlebihan. Mereka hanya perlu mengakui usaha dan keberhasilan Anda. Ini bisa sesederhana mentraktir diri sendiri dengan makanan favorit, mengambil cuti sehari untuk bersantai, atau membeli barang kecil yang sudah lama Anda incar. Hadiah memperkuat perilaku positif dan membuat perjalanan menyenangkan. Yang penting karena mari kita hadapi itu. Jalan menuju perbaikan diri bisa jadi sulit dan menuntut. Jaringan Anda adalah kekayaan bersih Anda. Sering dikatakan bahwa Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu dengan Anda. Pepatah ini lebih benar daripada yang mungkin Anda sadari. Pada pandangan pertama, orang-orang di sekitar kita memiliki dampak yang mendalam pada pikiran, perilaku, dan pada akhirnya kesuksesan kita. Tetapi ini bukan hanya tentang kesuksesan dalam pengertian konvensional. Ini tentang tumbuh sebagai pribadi, tentang menumbuhkan kebijaksanaan, dan membangun kehidupan yang kaya akan karakter dan kepuasan. Filsafat Stoik menempatkan penekanan kuat pada komunitas dan hubungan, karena kaum Stoik memahami bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita saling memengaruhi dalam banyak cara, yang banyak diantaranya halus dan tidak disadari. Seneca, seorang pemikir Stoik terkenal, menyarankan untuk memilih teman yang mewujudkan sifat-sifat yang kita inginkan. Ini menunjukkan bahwa karakteristik mereka secara alami akan menular pada kita. Dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bijak, berbudi luhur, dan berorientasi pada tujuan, kita lebih mungkin untuk mengadopsi kualitas-kualitas ini sendiri. Pikirkan tentang orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktu Anda dengan. Apakah mereka ambisius, optimis, dan tangguh? Apakah mereka menantang Anda untuk berpikir secara berbeda, untuk mendorong batasan Anda, dan mempertanyakan asumsi Anda? Atau apakah mereka menjunjung tinggi status quo, menolak perubahan, dan memelihara kenegatifan? Penting untuk membuat penilaian ini dengan jujur dan memutuskan apakah lingkaran Anda menarik Anda maju atau menahan Anda kembali. Menciptakan jaringan yang kuat tidak berarti Anda harus mulai menyingkirkan orang-orang dari hidup Anda dengan kejam. Sebaliknya, ini tentang secara sadar memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka yang menginspirasi Anda dan mendukung pertumbuhan Anda. Ini dapat berarti menjangkau mentor, bergabung dengan klub atau kelompok yang selaras dengan minat Anda, atau bahkan terhubung dengan individu yang berpikiran sama secara online. Kuncinya adalah terlibat dengan orang-orang yang tidak hanya mendukung tujuan Anda, tetapi juga mendorong Anda untuk melampauinya. Terlebih lagi, Stoikisme mengajarkan kita tentang pentingnya berkontribusi pada komunitas kita. Ini bukan hanya tentang apa yang bisa Anda dapatkan dari hubungan Anda, tetapi juga apa yang dapat Anda berikan. Menjadi anggota jaringan yang berharga melibatkan menawarkan dukungan, berbagi pengetahuan, dan benar-benar bahagia untuk keberhasilan orang lain. Semakin banyak Anda berinvestasi dalam hubungan Anda, semakin kaya interaksi Anda, dan semakin mendalam dampaknya pada hidup Anda.
Konsep pertumbuhan bersama ini penting saat Anda berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Anda juga harus berusaha untuk mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Ini dapat dilakukan melalui tindakan sederhana seperti menyediakan telinga yang mendengarkan, menawarkan dorongan selama masa-masa sulit, atau berbagi sumber daya yang telah membantu Anda. Setiap tindakan ini memperkuat koneksi Anda dan membangun jaringan yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga bermakna. Ingat, jaringan Anda meluas melampaui teman dan keluarga. Itu mencakup semua orang dari kolega dan kenalan Anda hingga orang-orang yang Anda temui di acara dan konferensi. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan meninggalkan kesan positif. Mendekati setiap percakapan dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat, kualitas yang sangat dikagumi oleh kaum Stoik, dan Anda akan menemukan bahwa membangun jaringan yang kuat adalah upaya yang bermanfaat itu sendiri, dan disitulah Anda memilikinya. Ingat, perjalanan menuju pertumbuhan pribadi dan merangkul prinsip-prinsip Stoik bukan hanya tentang peningkatan diri, ini tentang mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih telah menjadi bagian dari Daily Stoic dan bergabung dengan saya dalam eksplorasi ini tentang kebijaksanaan dan pembentukan karakter. Jika Anda menemukan video ini mencerahkan, lihat video yang disarankan di layar untuk melanjutkan perjalanan Anda dan memperdalam pemahaman Anda tentang kehidupan yang tabah. Setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju kehidupan berbudi luhur yang lebih tangguh. Teruslah maju dan mari kita tumbuh bersama.